Karena banyak gagal yang gue jalanin yang lain. Apa bisnis gak jalan? Iya, itu salah satunya. Pengalaman baru yang dirasain, jadi ya itu sih yang membuat gue mungkin jadi tetap awet muda. Waduh, keren. Bagus. Kalau nggak kan lo Kesombongan itu. Aku suka kesombongan itu. Bagus. awet muda nggak sih? Iya. Lumayan lah ya. Awet. Yang muji laki lagi. Iya lagi. Padahal tiap datang promo panggil om, ya om. Tapi kok lama-lama gue nonton gue sendiri cringe juga ya. Lucu banget. Badan tegang lagi. Terus sempat gue lidahnya ke bawah kayak orang mati. Jadi ada udah casting tiba-tiba udah dapet gitu, misalkan sorry banget nih kayaknya kita nggak jadi pakai kamu tuh, ada banget. Udah reading ternyata proyeknya di hold karena investornya bermasalah, ada banget. Itu sering banget terjadi kayak. Mencoba untuk tidak nervous padahal dalam diri gue bergejolak gitu. Masih berusaha gitu. Tapi halo Tribuners, balik lagi di konten Supaya Yang Salah bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Rio Dewanto dan Faradina Mufti. Hai. Udah biar rame. Tepuk tangan semua padahal nggak ada orang. Hai Tribuners. Ada 2 juta orang yang nonton. Udah datang di siang yang sangat terik ini. Akhirnya bertemu si paling seleb. Keren. Mention lo. Bayu maksudnya. Udah datang nih, udah menyempatkan hadir, asik. Ini banget, tuan rumah banget. Gimana ya? Kita mau nanya-nanya perjalanan journey mereka sebagai seorang seleb. Woi. Iya nih. Wah, gue paling seleb sih. Keren banget, bro. Gue suka banget kalau ada sombong-sombong gini nih. Gue tuh dari dulu, dari kecil emang udah Allah. Gue kalau ikut datang sini ada entourage gue tuh rame. Ada ngantor. Iya, jadi aku pengen tahu buat Mas Trio sama Kak Fadina. Ada di titik ini, ada di posisi sampai sekarang ini sebagai aktor dan aktris ternama. Wah. Oh iya banget. Iya banget. Sebuah perjuangan kah, sebuah takdir atau sebuah keberuntungan buat kalian masing-masing? Dari Mas Trio dulu deh. Iya, perjalanannya cukup panjang ya karena gue udah tua juga di industri ini. Berapa tahun, Mas? Dari 2008 ya. 2008. Hampir mau 20 tahun. Hampir mau 20 tahun ya, makanya udah 17 satu tahun. dekade lebih. Iya. Ini remaja. Dan perjalanannya dibilang mudah juga enggak, tapi yang pasti gue menikmati setiap apapun itu yang gue lewatin gitu, dan gue menjadikannya ya pelajaran untuk di kemudian harinya. Iya. Udah sulit juga apa gimana perjuangannya? Iya, tapi di setiap ya pasti ada momen-momen titik jenuh tuh ada aja gitu. Ya kemudian gimana caranya gue mencari cara sendiri gitu. Entah itu ya quality time dengan keluarga dan teman-teman gitu. Ya itu membantu juga untuk memberikan energi baru lagi, dan masuk ke dalam project baru, bertemu dengan teman-teman baru pun tuh juga terkadang memberikan energi positif baru. Kayak contohnya di project ini sama Farah baru pertama film feature, meskipun sebelumnya gue sama Farah udah pernah bekerja sama waktu itu konsep film pendek untuk music videonya Kunto Aji Mercusuar. Ya ada energi dan pelajaran baru lagi yang gue dapat di sini, dan ditambah ini sutradaranya juga ini film pertamanya mereka gitu, debut, dan pastinya juga dapat pelajaran baru lagi. Jadi gue selalu melihat ya dan mencoba untuk mengambil pelajaran aja di setiap Projectnya. Iya, di setiap project, karena nggak akan pernah berhenti kan sampai nanti, meskipun gue udah tua juga pasti akan ada sesuatu hal yang baru. Bener-bener. Ya. Tapi mulai dari mana sih Mas? Apa iklan dulu, sinetron dulu, aktif dulu, atau mungkin model dulu? Enggak. Justru awal mula ya ikut casting, kemudian keterima ya itu Pintu Terlarang, baru setelah itu gue main sinetron, FTV banyak dulu, terus ya dan film bioskop. Sempat ikut beberapa kali teater karena pengen tahu juga kan gimana prosesnya, dan ya dari situ juga banyak belajar juga sih, maksudnya persiapannya gitu. Kenapa seorang Rio Dewanto muda kepikiran buat main film, Mas? Dari mana?
apa trigger yang lihat emang dari dulu pengen jadi aktor kah atau sering nonton Oh, iya. film? Oh iya. Darah aktor mengalir di jalan. Tadi notesnya harus sombong. Harus sombong. Oh gitu Nggak nih boleh- harus sombong ya. nggak boleh merendah. Boleh merendah. Berat lagi. Berat lagi. Paling namanya juga si paling sel. Harus paling, bukan harus paling. Gitu, harus paling nih. Enggak kan? Masa beban. Yang meyakinkan gue manajer gue yang sampai sekarang ini sih. Maksudnya dia memang udah jadi manajer waktu itu, terus dia yang ngebawa gue untuk casting. Entah kenapa ya dia ngerasa gue punya potensi lah ibaratnya gitu. Dan ya udah gue coba-coba dan ternyata ya alhamdulillah ada jalannya. Di Pintu Terlarang kan tadi maksudnya cerita cuman satu scene. Terus apa yang bikin ketagihan acting lagi? Terus casting lagi atau nyoba film lagi itu apa yang bikin ketagihan saat itu? Ya mungkin karena gue juga film pertama gue dengan produksinya Joko Anwar gitu ya, yang pendekatannya juga bagus sekali gitu terhadap pemainnya, treatmentnya dan segala macam, sehingga membuat gue merasa bahwa wah kayaknya gue bisa dapat networking lebih nih dari sini gitu. Dan benar juga ternyata kayak gue sempat main film debut juga sutradara, dia itu casting directornya waktu gue casting Pintu Terlarang. Ya, dan kita nggak akan pernah tahu kan kalau kedepannya nanti kita akan ketemu dengan siapa, dia main sama siapa. Tepat ini nggak ngerasain susahnya casting, ditolak mungkin awal-awal. Apa staff Pintu Terlarang mulus aja jalannya? Enggak, sering banget ditolak. Sampai detik ini juga masih. Oh iya? Iya, kayak ya ada aja maksudnya. Ada aja dipanggil casting terus nggak keterima ya. Menurut gue emang setiap peran akan mencari jodohnya masing-masing gitu. Kalau ketika awal-awal ngerasa ditolak itu sempat ada mikir apa ini bukan dunia gue kali ya? Gimana? Sempat ada gitu nggak? Enggak sih. Di momen itu? Oh enggak. Aman. Ya tapi gue baru bisa menentukan kayaknya gue settle di sini, gue mau serius tuh mungkin sekitar ketika gue umur 30-an kali ya. Ya sebelumnya gue mencoba masih mencari-cari apakah gue menjadi entrepreneur masih ada kemungkinan atau gue ini atau masih mencoba mencari apa namanya pekerjaan yang menurut gue kayak gue bisa gitu, tapi ternyata gue udah mantepin kayaknya seni peran akan. Nah, kapan dan apa momennya ngerasa kayak ini emang adalah yang bakal gue jalanin karirnya? Karena banyak gagal yang gue jalanin yang lain. Apa bisnis gak jalan? Iya, itu salah satunya. Berarti ketika itu ngerasa banget nikmatnya acting kah? Atau ngerasa banget emang lebih leluasa di sini kah? Lebih banyak teman di sini kah? Iya, nikmatnya acting berasa dan selalu ada hal baru gitu untuk dipelajarin gitu menurut gue, dan pengalaman baru yang dirasain. Jadi ya itu sih yang membuat gue mungkin jadi tetap awet muda. Waduh, keren. Bagus. Kalau nggak kan lo Sombongan itu, aku suka sombongan itu. awet muda nggak sih? Iya. Lumayan lah ya. Awet. Yang muji laki lagi. Iya lagi. Padahal tiap datang promo panggil om, ya om. Tapi udah kerasa beda ya Mas? Mungkin di zaman masih 2000-an acting sampai sekarang itu udah banyak perubahan zaman, perubahan pola kerjanya, Banyak banget. Penyesuaian lagi kah gitu? Ya mungkin yang kelihatan sekarang apa namanya, jumlah penonton Indonesia sekarang kan banyak banget ya. Maksudnya itu salah satu perubahan yang positif banget gitu. Tentunya itu berpengaruh juga ke kualitas produksi film juga pastinya banyak perubahan dari segi jam kerja, dari segi apa namanya treatment dan sebagainya. Kemudian juga yang menyenangkan juga gue melihat regenerasi para sineas ini nggak hanya dari aktor aja tapi dari sutradara, dan itu benar-benar berjalan gitu sekarang, dan salah satu poin penting agar industrinya maju kan juga sebenarnya itu kan ada regenerasi itu terus terjadi gitu. Dan ya seneng banget sih karena dulu ketika awal-awal dulu tuh aktor tuh itu aja gitu. Kayak gue sempet tuh ngerasain kayak, dan casting director sempet ngomong iya soalnya banyak banget nih aktornya udah dipakai di film ini, jadi kita kehabisan pemain gitu, nggak ada lagi. Itu di tahun berapa tuh? Itu mungkin sekitar 2010 sampai 15 kali ya, apa ya, sekitar segitu kali ya. Regenerasi agak lambat ya.
Atau mungkin Pada masa itu iya. atau mungkin minat jadi aktor nggak begitu besar ketika itu. Oh, gue nggak tahu deh. Maksudnya apa penyebabnya gue nggak tahu juga gitu. Tapi ngelihat sekarang ini, gue sih seneng banget ngeliat aktor-aktor muda bagus-bagus banget bro. Gue sampai, dan itu kan membuat bukannya gue ngerasa so tua, tapi membuat yang seumuran gue, ya gue Pengen muda lagi. juga nggak mungkin ya. Kalau pengen muda lagi kan susah ya. Tiba-tiba jadi anak SMA kan nggak mungkin ya. Atau ngaku-ngaku muda lagi Ngaku bisa. aku muda. Paling muda. Itu paling muda. Tapi semacam memberi energi untuk wah gue juga harus bisa nih, maksudnya memberikan kualitas acting yang baik gitu untuk sebuah proyek film gitu sih. Ada usaha-usaha kalau Tanpa maksud bersaing ya, tapi ya untuk ya pastinya untuk memberikan kontribusi yang lebih lagi gitu. Lebih kayak ini sih, kita pun juga sebagai yang sudah semakin berumur nih ya, belajar juga bagaimana sih kehidupan generasi-generasi muda gitu. Karena kan ya mau nggak bisa dipungkiri juga ya, tahun berganti, orang-orang juga akan berganti, kita juga akan tergeser kalau kita nggak belajar lebih dari yang muda-muda juga, kitanya juga akan ketinggalan sih, old school juga kalau kita masih pakai kita menolak untuk belajar sama yang muda, pasti kita juga akan ketinggalan zaman banget. belajar TikTokan gitu contohnya. Nah untuk yang satu itu gue agak susah. Cuma paling nggak gue tau lah. Gue sempet belajar, tapi kok lama-lama gue nonton gue sendiri cringe juga ya. lucu banget. Badan tegang lagi. Iya. Terus sempet gue lidahnya ke bawah kayak orang mati. Kalau itu kayaknya jangan dipaksa lah udah. Cukup tahu aja, cukup tahu trennya ya. Cukup tahu tren. Oh trennya ini. Coba enggak deh kayaknya. Yang penting tahu. Oke. Kalau Kak Faradina gimana? Sebuah perjuangan, sebuah takdir kamu menurut Kak Faradina, atau ini sebuah keberuntungan? Menurut gue semua itu jadi satu. Oh jadi satu. Perjuangan banget, keberuntungan iya, dan takdir yang membawa ke sini. Gitu. Karena kalau gue boleh cerita menarik ulur tahun-tahun sebelumnya, ada kali gue itu bolak-balik untuk casting untuk film ya, spesifiknya film ya. Itu mungkin ada 10 tahunan dan gue gak pernah mendapatkan itu. Iya? 10 tahun? Kurang lebih. Bukan berapa kali gitu? Oh enggak. Jadi itu kayaknya memang semua itu emang udah jalan Tuhan ya. Mungkin dulu kalau gue dipaksa untuk masuk film, mungkin gue bakal malu kalau ngelihat acting gue sekarang. Zaman dulu kayak anjing jelek banget, mungkin bakal begitu. Jadi ada udah casting, tiba-tiba udah dapet gitu, misalkan sorry banget nih kayaknya kita nggak jadi pakai kamu, tuh ada banget. Udah reading ternyata proyeknya di hold karena investornya bermasalah, ada banget. Itu sering banget terjadi kayak gitu. Maksudnya Sampai udah keterima casting pun masih bisa bisa banget karena ya kita nggak akan pernah tahu sampai akhirnya ya film itu tayang. Bahkan mungkin kita udah syuting aja film di hold nggak tayang tuh bisa terjadi. Oh iya gitu. Jadi emang cukup lama sampai akhirnya gue kayak yang ya udah mungkin memang jalan gue bukan untuk di film lah, gue mencari jalan yang lain lagi. Sorry Kak, itu tahun kapan nggak mulai casting dan ngerasain? Oh udah lama, jadi kan dulu awalnya tuh waktu zaman masih SMA kan gue pernah ikut Gadis Sampul tuh ya, pada masa itu ya 2008 itu kan lagi wah booming, lagi SMA, SMP gitu kan ikutan. Biasa aja jalan menuju untuk ke entertainment tuh kan akan banyak yang berhasil dan dari mudah. Tapi untuk saya itu tidak gitu. Gitu. Ya? Jadi kayak akhirnya setelah Gadis Sampul udah maksudnya ya, cukup sering juga untuk foto-foto di majalah gitu. Akhirnya gue beralih ke iklan dulu pada waktu itu. Cukup lama tuh gue menjalani jadi talent iklan tuh gue cukup lama berapa banget. tahun dari Gadis Sampul? 3 tahun? Enggak, lumayan lama, 5 tahunan, 6 tahunan juga ada kali gitu. Sampai akhirnya karena waktu itu gue sambil kuliah dan gue kayaknya padahal gue kuliah di desain ya. Kuliah di desain kayak enggak, gue harus masuk kelas terus masuk kelas, gue nggak mau bolos gitu. Padahal kan ya desain kan kayak ya udah aja santai gitu ya, tapi gue nggak mau gitu. Sampai ayo dong Far, kamu kalau mau sinetron mau nggak kalau sinetron kan gue nggak bisa kuliah gitu. Kayak udah deh, sampai akhirnya benar-benar selesai kuliah 2000 berapa ya, kok gue lupa, 12 ya 2012 gue selesai kuliah. Terus ada tawaran FTV nih, mau nggak gitu. Ya udah deh coba, kan gue udah lulus, udah sarjana waktu itu, kayak
kayaknya nggak kantoran dulu deh ya gitu ya. Oh, Udahlah iya, gue iya, iya. coba lah itu ke FTV. Malah keterusan sempet di FTV beberapa tahun gitu. Oh, berarti pintu masuk acting itu dari FTV. Dari FTV, tapi memang waktu itu kan gue pengen mencoba banget nih ke film, ya itu sampai nggak jadi, ditolak, kayak ada aja emang belum jodohnya sih. Mulai yang kau nyoba ke film itu Sampai after akhirnya FTV. iya udah jauh Oh. FTV. Terus akhirnya saya berpacaran dengan suami saya sekarang gitu, dan nggak sengaja karena memang nggak ada intensi apa-apa waktu itu. Kita sering nonton premier bareng Iya. gitu. Nah biasanya Bang Joko itu beserta geng-gengnya itu kalau habis premier tuh ada Diskusi. enggak kayak ayo kita habis premier, oh yuk kita mau makan di mana nih, Oh. makan lah, nongkrong. Itu kan habis premier nonton, nongkrong, makan sambil makan malam. Pas lagi gue Marlina apa kok nggak salah waktu itu pas lagi nongkrong, lagi makan bareng, terus kayak, wah Jay, sama siapa kok cantik kali, kok lu mau sih sama si Jay gitu. Ya udahlah, kenalan cuma sekedar kenalan doang, nggak ada kayak ya udahlah gue tahu dia siapa, kayak ya udah nggak mungkin lah. Nggak lama setelah itu dia mau ada project si PTJ itu. Akhirnya dia bilang, Jay, pacarku aku suruh casting lah gitu. Akhirnya gara-gara itulah yang membuka pintu aku sampai gitu. Sebenarnya belum lama, jadi aku kalau bisa dibilang di film aku belum lama. Waktu itu sempat juga jadi cameo di filmnya Visinema waktu itu. Pernah sekali, nggak banyak waktu itu scene-nya juga. Abis itu baru ke PTJ itu. Berarti PTJ itu 2019. Iya, itu berarti Ya, baru baru pertama, banget. film pertama. Bisa dibilang. Dan apa yang bikin Kak Farah kayak mau dia nyoba lagi nih? Mungkin sebelum-sebelumnya udah ngerasa kayak Gitu, jadi ya itu gue bilang kayaknya setelah bertahun-tahun gue mencoba untuk di film, sampai gue bilang kayaknya emang mungkin film bukan buat gue ya. Gue menyerah deh. Gue udah terlalu kayak bisa dibilang aduh sakit hati karena banyak banget peristiwa yang kayak udah mau syuting, mau tanda tangan, terus kayak gue ngobrol sama produsernya, maaf banget ya kita nggak jadi pakai kamu, ternyata peran gue diganti traumatis banget tuh ya. sama nitipannya si siapa itu kan, kayak oh ternyata sejahat itu ya, kayak gitu. Udahlah gue kayak nggak mau lah, capek gitu. Sampai gue udah rilis semuanya, ternyata disitulah baru kesempatan gue datang. Kayaknya memang mungkin kita sebagai orang ya emang udah ikhlas aja sih kayaknya. Kalau memang belum jalannya itu pasti belum jalannya. Kalau memang udah ada pintu satu terbuka ya insya Allah, kalau misalkan memang itu jodoh dan rezeki lo, pasti akan insya Allah kedepannya lancar lah. Rasanya gimana pas di project itu? Kayak awal casting dulu nggak atau Casting itu pertama kali casting yang ketemu sama Bang Joko. Saya gue bilang sama laki gue kayak, mati gue besok gue ketemu sama Bang Joko, gue mesti gimana ya gitu kayak aduh gimana ya, kayak, udah santai aja, udah nggak usah dipikirin. Dia kan lu kan kenal temennya kan. Gue kayak wah gila segede Bang Joko Anwar gitu, gue mau casting sama dia. Dan tapi yang casting kan gua. iya casting kan gue bukan lu gitu kayak. Tapi bagaimana cara Bang Joko untuk merekrut pemain-pemainnya itu juga satu hal yang unik sih, yang asik menurut gue. Karena di mana-mana kan kita kalau casting, kita datang dikasih scene 1, 2, 3 dengan dialog yang kita nggak tahu orang ini tuh seperti apa karakternya. Kita nggak tahu nih dia akan bertemu dengan siapa aja di film itu. Kita yang penting udah baca aja, langsung kita praktekin di saat itu juga kan. Kita nggak ada pendalaman emosi, terus kita nggak tahu nih background story-nya karakter ini seperti apa kan, kita nggak tahu ya. Jadi kayak bisa dibilang kayak mentah lah kita acting casting saat itu. Nah kalau sama waktu itu pas sama Bang Joko tuh kita kayak ngobrol aja, kayak kita hadapan gitu kayak yang dia taruh kamera. Jadi emang dia ngambil ekspresi kita secara organik aja saat itu gimana. Oh bukan kayak kalau tes game ntar ada kamera di sini terus ayo coba acting. Iya, nggak kayak gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja. Apa yang ngobrolin biasanya? Kau suka film apa, Far? Kayak gitu, santai-santai aja. Santai, terus kayak yang ini ya, aku mau ngasih kamu satu situasi nih. Bagaimana kalau misalkan kamu punya suami kamu ternyata bla 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 bla. Yuk ngobrol sama aku yuk. Gitu. Jadi ngobrol aja. Gitu. Oh, jadi dia ngajak ngobrol seolah jadi karakter kalian gitu. Jadi dia bisa melihat
nih anak kayaknya bisa gue apain nih gitu, gue bisa jadiin karakter yang mana nih, dia lebih ke kayak gitu Berarti waktu itu udah kerasa agak santai dong cara. ya akhirnya karena jadi ngobrol nggak doang kan, terlalu iya. nervous Karena banget, ngobrol doang kan, mencoba bukan- untuk tidak nervous padahal dalam diri gue Berusaha. bergejolak gitu Berusaha, kayak, masih berusaha. gitu. Tapi ketika udah kebuka jalannya gimana Kavara? Udah kebuka satu film, kayak ketemu lagi yang lain-lainnya. Iya itu menurut gue itu jadi kayak ya udah mungkin memang ini rezeki gue sih. Tapi balik lagi ya memang ya kalau dipikir-pikir ya mungkin dulu gue masih bego banget kali ya untuk mencerna film itu bagaimana sih, karena menurut gue ya acting di film sama acting di FTV itu juga berbeda. Karena preparationnya FTV pun juga gimana ya, bisa dibilang sangat cepat, tidak seperti film. Kalau film kan kita dikasih waktu yang sangat banyak untuk benar-benar mendalami dan mengorek karakter ini tuh seperti apa gitu. Kalau FTV kan ya udah lo dikasih skrip ya udah kita syuting yuk langsung kayak gitu. Berarti Kavara udah sempat ngerasain momen apa namanya dropnya, momen Iya lagi pengen sedih deh. menyerahnya, give upnya. Iya kayak udahlah gitu. Ya udahlah gue nggak mau. Berarti sebelum deh, ketemu gitu. Bang Jo kan emang semuanya apa Iya. udah give up aja deh gitu. Tapi apakah project itu yang akhirnya bikin Kavara pede atau sebelumnya Akhirnya membuat gue kayak yang mungkin ini bisa menjadi pintu gue untuk istilahnya apa ya, nyoba untuk bisa berkarya lagi di film. iya. Ini ya semoga ya. Tadi kalau misalkan emang nggak mau ngajutin karya waktu itu kesempatannya apa? Di kantoran kah atau Kantoran ngelanjutin kayaknya desain? sudah melupakan ya waktu itu. Ya jadi kalau gue tuh lebih kayak ya udah gue mau dibawa kemana deh sama Tuhan, gue ikutin aja lah gitu. Karena waktu itu gue memang lagi menikmati iklan dan gue suka di situ gitu. Tapi kan melihat sekarang kayaknya orang udah shifting kemana-mana ya gitu, dan banyak kesempatan. Dan untuk di entertainment tuh sekarang sudah semakin jalannya semakin mudah terbuka, karena kan nggak hanya film aja, ada yang bisa kita lihat series, bisa untuk film di OTT, nggak hanya film di layar lebar kayak gitu. Lebih banyak kesempatannya sih, makanya juga ketemu sama anak-anak muda baru yang memang sangat talented di film tuh senang banget juga bisa. Jadi refreshing ya. Bener. Dan itu dia membuat nge-push gue untuk bisa belajar lagi aja sih. Dan menurut gue setiap menerima pekerjaan baru, setiap project baru itu adalah satu journey yang gue akan mulai dari nol lagi. Bukannya gue kayak wah mentang-mentang gue udah pernah film ini film itu, walaupun gak banyak ya, tidak seperti bapak ini gitu ya. Cuma jadi gue kan udah pernah ini, nggak gitu juga. Jadi gue kayak ya udah, gue memang mengosongkan diri gue untuk di satu project. Dan sebagai manusia Sagittarius ini ya, gue cukup mudah bosan untuk menjalani satu ritual yang itu aja. Nah mungkin gue nggak akan cocok untuk di kantoran, untuk menjadi pekerja kantoran, karena menurut gue kayak ya besok gue akan menjalankan rutinitas gue itu lagi kayak gitu loh jadinya. Sedangkan kalau misalkan gue di film, di acting gitu kan, gue kayak selalu menemukan hal-hal baru, gue menemukan karakter baru, gue menemukan teman-teman baru, kru baru, terus yang ya pasti journey-nya akan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu yang menantang gue sebagai manusia Sagittarius ini, kayak yang gue akan penasaran nih gitu. Gue seneng banget untuk dibikin penasaran kayak akan ada apa lagi ya ke depan. Supaya nggak bosan coba-coba yang baru terus ya. Nah kalau buat kalian yang di acting ini, ada nggak ini sih pikiran ujungnya akan seperti apa? Maksudnya apakah di film keberapa ratus kayak gue mau beres deh, atau setelah main film dengan karakter satu karakter yang kalian impikan kayak gue mau rehat atau berhenti dulu di film, atau sebenarnya kayak nggak ada bayangan, nggak bisa nge-picture ujungnya akan seperti apa? Nggak akan bisa sih kalau gue, karena ya itu dia, setiap gue menerima pekerjaan gue tahu nih konsekuensinya dan apa yang akan gue jalani itu seperti apa gitu. Jadi kalaupun mungkin memang kurang cocok di gue, pasti ya gue nggak akan maksa untuk ngambil project yang gue jalani. Jadi itulah yang membuat gue semakin penasaran terus kalau untuk di acting, karena ya itu kita akan senang banget mengulik kepribadian orang, karakter orang seperti apa. Terus kita punya psikologi yang berbeda dari satu project ke project yang lain, kita punya background hidup yang berbeda-beda. Itu yang ngebuat
terus untuk belajar sebenarnya kalau di apa namanya film gitu, karena gue pernah dikasih tahu sama Om Slamet waktu itu, menjadi seorang aktor kamu tuh harus menjadi seorang ahli apapun itu, karena kamu bisa menjadi orang itu suatu hari, ya kan? Paham nggak? Kalau misalkan kita tiba-tiba menjadi tukang bengkel, ya kita harus menjadi ahli tukang bengkel karena emang kita tukang bengkel karakter kita di film itu. Ya kalau misalkan lo cuma tukang bengkel, cuma bisa megang tang doang, ya nggak usah jadi tukang bengkel lah, gitu kayak gitulah. Jadilah seorang ahli, itu yang selalu gue ingat pesan dari Om Slamet, karena ya itu kita bisa menjumpai berbagai macam karakter untuk berperan di satu film. Masa juga sama, nggak bisa nge-picture ujungnya di karir ini akan seperti apa? Nggak bisa sih kalau gue, karena dari generasi ke generasi itu selalu ada perkembangan, entah itu dari apa namanya teknis syuting itu sendiri, peralatan dan teknologi, apalagi sekarang dengan adanya AI gitu ya. Ya kita nggak pernah tahu juga apakah nanti peran kita akan digantikan oleh AI atau enggak gitu, atau kita akan terus hidup muda gitu dengan kemudian AI yang bekerja, kan kita nggak tahu juga kan. Ya kayak nggak mungkin bisa gantiin feel-nya sih kalau semoga ya. Tapi nggak bisa juga. Tinggal lo di rumah udah AI yang bergerak, wajah lo udah di scan semuanya, kan kita nggak pernah tahu kan. Tapi ya harus prepare untuk semua itu sih, makanya kita harus selalu belajar sih menurut. Iya, dan ya selama masih bisa berkontribusi sih gue akan terus sih. Oke. Kalau misalkan kita bisa berandai-andai nih di Another Universe, Kak Farah dan Kak Mas Aryo, selain menjadi aktor kakak di universe yang lain, kira-kira kan ngebayangin profesi kalian apa nih? Kak Farah dulu deh. Astronot deh. Wih, keren. Kenapa tuh? Kenapa kebayang astronot? Karena mungkin jiwa gue jiwa petualang yang gue pengen beyond. Wow. Apa mungkin nonton film kayak jadi ngambang-ngambang di Interstellar ya? Aduh, itu Interstellar salah satu film yang apa karena kebanyakan nonton kayaknya ya, terlalu mungkin imajinasinya udah kemana-mana, jadi kayak yang lucu juga kali ini jadi astronot. Seru sih kayaknya. Apa yang dibayang yang seru jadi astronot? Perbedaan waktu yang memang we never know ya, maksudnya. Apa nak kalau kaca sih? Ya kan kayak di planet lain yang katanya itu waktunya berbeda jauh kan, begitu kita balik lagi kayak yang kita lihat masa depan. Kalau misalkan beneran itu terjadi kan, Interstellar. Iya. Kalau Mas Rio? Gue jadi apa ya? Jadi ikan kali ya? Lucu banget. Jadi reinkarnasi jadi hewan. Kenapa jadi ikan? Enak kali cuman. Iya, enak kali tinggal berenang gitu. Dimakan dah. Ikan tidur nggak? Ikan tidur? Tidur lah. Oh iya. Iya. Itu sampai sekarang masih belum bisa di pertanggungjawabkan jawabannya. Harus tidur aja melek kan? Iya kan tidur melek, masa tidur melek agak serem juga sih ya. Tapi kan dia kayaknya dia alam bawah sadarnya memang dia alam bawah sadar offin gitu loh. Tapi kalau kita kagetin kan dia pasti langsung deret gitu. Kalau ikan di akuarium gue gitu sih. Kayak microslip kali ya kalau kalian manusia. Microslip. Ikan apa spesifik ya? Nggak tahu, ikan laut sih. Cupang. Gue kalau ikan cupang nggak enak banget, atau tinggal digot doang gitu paling. Sama taruh di dalam bawah ini. Atau di toples. Di toples. Iya nggak enak. Sepi banget hidupnya. Biasanya biar jadi gelap badannya. Iya. Ikan laut lah. Tapi gue kasihan sih sama ikan cupang. Jadi ikan sih, ya Allah. Berenang terus gitu enak kan kayaknya. Ikan hiu godain orang keluar. Nemo aja jadi Nemo, bagus. Terlalu gemes ya, gemes banget. Kalau Dory gampang lupa, cocok sih sama Alif. Iya benar. Aku karakternya cepet lupa dia, nggak bisa ingat. Thank you buat Mas Rio dan Kak Farah udah sama-sama. Terima kasih. Thank you udah sharing, udah cerita. Jadi buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Sparring Set. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya dan sampai jumpa. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.